Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Makkah Al-Mukarramah. Baru selesai sarapan pagi ya, selesai sarapan pagi. Nah, saya akan kembali mengingatkan diri saya dan siapapun yang mau memetik pelajaran dari peringatan saya untuk diri saya sendiri ini ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Judulnya jangan berlagak jadi Tuhan. Ya, jangan berlagak jadi Tuhan. Allah itu sudah mengumumkan bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Allah sebutkan dalam satu surat dari 114 surat yang ada di Al-Qur'an, ada satu surat itu dikasih nama surat Al-Ikhlas. Kita tahu Al-Ikhlas, ikhlas itu artinya hanya menunjukkan amal kepada Allah. Enggak ada tujuan yang lain kecuali Allah. Nah, dalam surat Al-Ikhlas yang nilainya itu setara dengan sepertiga Al-Quran, Allah katakan di awalnya setelah basmalah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Artinya enggak ada yang lain. Yang lain hanya fata morgana ya. Makhluk itu tampaknya ada, tapi sebetulnya dia ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada tuh hanya Allah, Tuhan hanya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Allah katakan demikian dengan tegas. Tapi dilanjutkan, ya Allahus Samad. Dikasih keterangan sama Allah Ta'ala. Allah lah sandaran segala sesuatu. Allah lah harapannya segala sesuatu. Artinya jangan pernah bersandar kecuali kepada Allah. Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Tapi seringnya manusia ini berlagak jadi Tuhan. Nah, ini contoh. Contoh misalnya, saya ngomong kepada seseorang. Ya, kepada seseorang. Yuk, sarapan yuk. Ya, yuk, sarapan yuk. Kita kadang lupa dan kita mengatakan, wah, saya nggak bisa. Saya nggak bisa karena saya nggak terbiasa sarapan pagi. Kalimat ini ketidaksadaran yang menunjukkan kita ini nggak sadar berlagak jadi Tuhan. Kita yang menentukan, saya bisa, saya nggak bisa. Ya, saya mampu, saya nggak mampu. Saya memiliki, saya tidak memiliki. Padahal semua itu yang maha bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita sambut ajakan tersebut. Terima kasih, siap ya. Nah, insya Allah saya akan sarapan. Nah, saya akan sarapan. Walaupun nanti ketika sarapan nggak bisa, ya itu nggak bisanya bukan karena kita nggak bisa, karena Allah memang tidak mengizinkan kita sarapan. Bukan karena kitanya yang tidak mau, bukan kitanya yang memutuskan. Contoh lagi, saya misalnya ajak teman saya nih, misalnya nih, Fulan, yuk kita pergi haji. Nah, yuk kita pergi haji. Dia jawab, wah saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Saya nggak bisa pergi haji. Ini jawaban, ya seakan-akan dia Tuhannya itu. Dia yang menentukan, dia kalau punya uang dia yang bisa pergi haji. Ya kalau punya uang dia bisa pergi haji. Padahal kamu punya uang, kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa apa-apa. Ya, seharusnya cukup mengatakan siap, insya Allah. Mudah-mudahan dimampukan sama Allah, dibuat bisa oleh Allah, kemudian bergerak. Kalau nanti hasilnya memang tidak berangkat haji, itu artinya Allah memang belum mengizinkan Fulan pergi haji. Nah, contoh berikutnya adalah urusan mau beli rumah. Nah, diajak orang beli rumah. Kamu segera beli rumah, jangan mengontrak terus ya. Kamu beli rumah. Ada orang yang mengatakan, waduh. Ya, kalau saya emang makomnya makom ngontrak saya. Saya ini memang kelasnya kelas ngontrak. Nggak mungkin saya bisa beli. Lagi-lagi dia berlagak jadi Tuhan. Berlagak jadi Tuhan. Emangnya yang ngasih kontrak, kasih rumah itu
uangnya dia. Enggak kan, Allah yang kasih. Seharusnya dia katakan amin. Insya Allah saya akan beli rumah. Jangan pernah melihat yang kita miliki, karena sejatinya kita nggak punya apa-apa. Tapi lihatlah kamu punya Allah. Lihatlah kita punya Allah. Langsung kembalikan kepada Allah SWT. Di situ kita akan jadi berbesar hati, bersemangat, dan selalu menyambut segala sesuatu dengan positif. Ya, menyambut segala hal dengan pikiran yang baik. Insya Allah aku dimampukan. Insya Allah aku dijadikan bisa. Insya Allah aku dijadikan sehat. Kemarin adik ipar saya itu sakit lambung. Mau ngambil obat. Ya, mau ngambil obat buat minum biar sakit lambungnya hilang. Saya ngomong, ngapain kamu minum obat? Lambung sakit. Saya katakan, enggak usah minum obat. Enggak usah minum obat. Minta sama Allah biar lambungnya sembuh. Biar lambungnya sembuh. Karena kadang-kadang kita udah memutuskan obat itu yang bisa menyembuhkan sakit lambung kita, bukan Allahnya yang menyembuhkan sakit lambung. Karena Allah bisa mendatangkan kesembuhan lewat apapun. Obat itu banyak. Mulai dari pikiran kita, saya nggak sakit, insya Allah saya sehat. Ya, ini sekedar masuk angin mungkin karena hawanya dingin dan lain sebagainya. Membangun pikiran yang positif. Hasilnya alhamdulillah lambungnya pun membaik. Ya, lambungnya pun membaik. Contoh lagi, ini seringkali kita berlagak jadi Tuhan. Ya, berlagak jadi Tuhan. Kamu nggak mungkin bisa lunaskan hutang. Karena ya perusahaanmu lagi omsetnya menurun. Nah, kemudian kamu nggak punya kerjaan yang lain. Ketika ditagih dia mengatakan maaf saya nggak bisa bayar. Maaf saya nggak bisa bayar. Jawaban ini salah gitu. Jawaban ini salah. Kita saya katakan insya Allah saya akan lunaskan bulan ini. Insya Allah. Doakan ya agar saya dapat rezeki. Jangan berlagak jadi Tuhan. Serahkan sama Allah. Nanti Allah yang akan beri jalan. Ya Allah akan kasih cara. Selama kita itu berpikir positif. Dan seringkali kita berlagak jadi Tuhan, kita merasa kita yang punya, kita merasa kita yang bisa, kita merasa kita yang mampu, dan kita meletakkan Allah ya di luar diri kita. Saat kita nggak mampu, baru kita berpikir minta tolong sama Allah. Padahal kita mampu, kita nggak mampu, sejatinya kita nggak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Oke sahabatku, ini nasihat saya untuk diri saya sendiri. Kalau ada yang mau ambil ya bagus ya, manfaat insya Allah. Jangan berlagak jadi Tuhan. Mulailah sadar kita bukan siapa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita bukan apa-apa. Kita hanyalah hambanya Allah yang sudah dijamin, diurus oleh Allah. Makanya kita disuruh ngucap tiap sholat Alhamdulillahirabbil alamin setelah basmalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ku mulai, ku awali, ku lakukan semuanya minta tolong sama Allah yang menyayangi, yang iman maupun yang enggak iman, yang percaya maupun yang enggak percaya. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha menyayangi hamba-hambanya yang percaya sama Allah Ta'ala, yang beriman sama Allah Ta'ala. Kalau udah diawali dengan yakin Allah menyayangi, maka yakin semuanya pasti akan jadi mudah. Kemudian kita disuruh syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, ya Tuhan yang telah mengurus jagat raya. Jadi Allah ini jagat raya diurus, apalagi kita gitu, maksudnya begitu. Nah makanya kita pede aja, mantap aja. Yang penting jalankan tugas jadi hamba. Kalau nggak punya ngomong sama Allah, minta sama Allah. Nggak mampu sadar ya minta tolong sama Allah. Terus tinggal ngomong sama Allah. Allahnya Maha mendengar dan nggak pernah lelah. Mustahil Allah lelah mendengar ya. Nggak pernah lelah. Nah, kitanya kenapa jadi bosan minta, lelah minta ya. Semoga kita bersemangat setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.